Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah Anda semua. Buletin Kafah edisi yang ke-147 tanggal 4 Zulqa'dah 1441 Hijriah bertepatan 26 Juni 2020 Masehi, yang akan mengangkat tema tentang umat hanya butuh Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila RUU HIP tengah diusung DPR untuk disahkan. Namun, rancangan undang-undang ini mendapat penolakan keras dari masyarakat, khususnya elemen kaum muslim. Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, dan NU sepakat menolak pengesahan rancangan undang-undang tersebut. Penolakan ini diikuti dengan pernyataan sikap serupa oleh berbagai ormas dan MUI di berbagai daerah. Menurut Sekretaris Jenderal MUI, Anwar Abbas, rancangan undang-undang HIP ini sangat sekuler dan ateistik. Selain itu, TAP MPRS nomor 25/1966 yang melarang ajaran komunisme tidak dimasukkan dalam konsideran rancangan undang-undang ini. Karena itu, MUI menolak seluruh isi rancangan undang-undang tersebut. Sosialisme, komunisme, marxisme jelas bertentangan dengan Islam. Sosialisme, komunisme, marxisme bertumpu pada materialisme. Materialisme adalah paham yang memandang kehidupan manusia dan alam semesta merupakan materi yang mengalami evolusi internal. Materi ini tidak diciptakan, ia ada dengan sendirinya. Karena itu, tidak ada pencipta atau Tuhan dan yang dicipta atau makhluk. Dengan demikian, dasar ideologi ini hakikatnya adalah ateisme. Feuerbach, salah satu tokoh ateisme sekaligus sosialisme komunisme, dengan lancang menyatakan, bukan Tuhan yang menciptakan manusia, melainkan manusialah yang menciptakan Tuhan. Tuhan hanyalah imajinasi dan angan-angan manusia. Karl Marx, pencetus Marxisme, juga mengatakan bahwa hanya orang-orang irasional atau tak berakal yang mempercayai adanya Tuhan. Ini bertentangan dengan realita kerumitan dan kompleksnya alam semesta, manusia dan kehidupan, yang tak mungkin ada tanpa ada yang menciptakan. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan bisa Anda lihat di Quran Surat Al-Insan ayat 2 dan juga Surat Al-Mu'minun ayat 14. Komunisme mengambil jalan kekerasan untuk perubahan masyarakat. Marx mengatakan, kekerasan adalah bidan untuk setiap masyarakat lama yang hamil tua dengan masyarakat baru. Tak aneh, pemerintah komunis senantiasa banjir darah. Lenin membantai 500.000 rakyat Rusia sepanjang 1917 sampai 1923. Stalin membantai 46 juta rakyat Rusia, termasuk di dalamnya 6 juta petani kulak sepanjang 1925-1953. Mao Zedong menjagal 50 juta penduduk Republik Rakyat Cina dalam kurun waktu 1947 sampai 1976. Pol Pot membunuh 2,5 juta rakyat Kamboja. Najibullah mencabut nyawa 1,5 juta rakyat Afghanistan sepanjang 1978 sampai 1987. Rezim komunis yang dibantu Rusia Soviet menjagal 1 juta rakyat di berbagai negara Eropa Timur, 150.000 di Amerika Latin, dan 1,7 juta rakyat di berbagai negara Afrika. Di tanah air, sejarah PKI juga berlumuran darah, khususnya umat Islam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Namun sosialisme komunisme bukan satu-satunya ancaman terhadap kaum muslim. Masih ada sekularisme kapitalisme. Faktanya, pada hari ini justru hampir seluruh negeri muslim di dunia, termasuk negeri ini, menerapkan ideologi dan sistem sekularisme kapitalisme. Padahal sekularisme kapitalisme juga bertentangan dengan ajaran Islam. Sayangnya hal ini tidak banyak disadari oleh kaum muslim. Ideologi sekularisme kapitalisme bertentangan dengan Islam karena mengharuskan pemisahan agama dari kehidupan dan negara. Fasluddin anil hayah wad daulah. Ideologi sekularisme kapitalisme menolak syariah Islam dijadikan undang-undang dalam kehidupan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 50, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin? Dalam Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir antara lain dinyatakan, berhukum pada selain hukum Allah berarti beralih pada hukum selainnya, seperti pada pendapat, hawa nafsu dan konsep-konsep yang disusun oleh para tokoh tanpa bersandar pada syariah Allah. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir jilid 1 halaman 525. Bahaya lain dari ideologi sekularisme kapitalisme adalah memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada manusia. Kebebasan beragama, kebebasan kepribadian atau perilaku, kebebasan kepemilikan, dan kebebasan berpendapat dengan payung hukum HAM atau hak asasi manusia dan demokrasi. Warga negara berhak mendapat jaminan kebebasan. Negara berkewajiban memberikan jaminan kebebasan tersebut. Dengan kebebasan beragama, orang bebas untuk berganti-ganti agama. Tidak beragama bahkan membuat agama sendiri. Kasus muslim yang berpindah agama atau murtad selalu ada tanpa ada pencegahan, apalagi penanganan secara hukum. Semua sah menurut aturan negara. Belum lagi keberadaan banyak kelompok sesat seperti Ahmadiyah dan Lia Eden yang justru tidak terusik oleh hukum, tetap bebas beraktivitas dan mengumpulkan jemaah. Kebebasan berpendapat melahirkan berbagai opini tanpa nilai baik buruk, termasuk menista agama. Kebebasan perilaku juga telah merusak tatanan sosial masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Rekit Benckiser Indonesia terhadap 500 remaja di 5 kota besar di Indonesia menemukan 33% remaja sudah pernah berzina. Para peserta survei ini adalah mereka yang belum menikah. Kondisi ini berdampak pada kerusakan lain, yakni pembuangan bayi. Berdasar catatan IPW, selama 2018 terdapat 178 bayi yang baru dilahirkan dibuang. Jumlah ini naik 90 kasus dibanding tahun 2016. Selain melegalkan perzinaan, ideologi sekularisme kapitalisme liberalisme ini juga menghalalkan penyimpangan perilaku seksual seperti LGBT dan industri pornografi. Kebebasan kepemilikan yang dibawa kapitalisme pun terbukti telah merusak perekonomian masyarakat. Dalam Global Wealth Report tahun 2018 yang dirilis oleh Credit Suisse, dilaporkan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6% total kekayaan penduduk dewasa dan 10% orang terkaya menguasai 75,3% total kekayaan penduduk. Artinya, pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini hanya dinikmati oleh sebagian orang-orang tajir di negeri ini. Mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syafi'i Ma'arif, pernah mengatakan bahwa 80% tanah dikuasai konglomerat domestik, 13% dikuasai konglomerat asing, dan hanya 7% yang dimiliki oleh masyarakat biasa. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Bahaya laten komunisme semestinya tidak membuat umat terlena akan bahaya nyata dari kapitalisme yang telah terbukti merusak. Tidak ada jalan keselamatan dan kesejahteraan serta mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala melainkan hanya Islam. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan manusia agar hanya memilih Islam sebagai sistem kehidupan yang sempurna menata dunia dan akhirat. Dalam firman-Nya Quran surat Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Telah aku cukupkan nikmatku bagi kalian dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini merupakan nikmat Allah yang paling besar kepada umat ini, karena Allah telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Mereka tidak memerlukan lagi agama yang lain. Tafsir Ibnu Katsir jilid 3 halaman 22. Karena itu umat tidak memerlukan sistem kehidupan lain selain Islam. Islam adalah sistem kehidupan yang sempurna. Islam mengatur urusan dunia dan akhirat. Syariahnya mengatur urusan toharoh atau bersuci hingga siasah atau politik dan imarah atau imamah pemerintahan. Syariah Islam juga memberikan perlindungan pada kehidupan manusia secara utuh. Syariah Islam melindungi akidah, akal, darah dan jiwa, kelahiran dan keturunan, harta, kehormatan, keamanan, dan negara. Perlindungan ini diberikan pula kepada warga non-muslim atau disebut ahluz zimmah. Syariah Islam juga mengatur sebab kepemilikan harta dan jenis-jenis kepemilikan. Barang tambang, air, dan energi yang menjadi hajat hidup publik haram diprivatisasi. Semua itu milik umum yang harus dikelola oleh negara untuk kemaslahatan mereka. Sebaliknya, negara juga haram merampas kepemilikan individu meski dengan alasan kepentingan bersama, melainkan harus dengan penggantian yang setimpal. Sistem pemerintahan Islam juga amat jelas dan memiliki contoh terbaik, yaitu Rasulullah SAW yang pernah memimpin daulah Islam di Madinah dan Khulafaur Rasyidin yang memimpin kekhilafan Islam setelah beliau wafat. Nabi SAW bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid." Wajib kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Berpegang teguhlah kalian padanya dan gigitlah ia dengan geraham-geraham kalian. Salah satu sunnah Rasulullah SAW dan sunnah khulafaur rasyidin yang utama tentu saja sistem pemerintahan Islam. Setelah era daulah Islam, pimpinan Rasulullah SAW berakhir, khilafahlah satu-satunya sistem pemerintahan yang ditetapkan oleh syariah Islam. Inilah yang dipraktikkan Khulafaur Rasyidin, bukan yang lain. Para ulama Ahlus Sunnah telah menyepakati kewajiban kaum muslim menegakkan khilafah ini. Al-Alamah Abu Zakaria An-Nawawi dari kalangan ulama mazhab Syafi'i mengatakan, para imam mazhab telah bersepakat bahwa kaum muslim wajib mengangkat seorang khalifah. An-Nawawi dalam kitab Syarh Sahih Muslim jilid 12 halaman 205. Karena itu kekhilafahan bukanlah isme atau ajaran buatan manusia, melainkan ketetapan syariah. Karena itu pula menyebut kekhilafahan dengan khilafah isme, apalagi disamakan dengan komunisme, kapitalisme, dan liberalisme, adalah pelecehan terhadap syariah Islam. Wallahu a'lam. Demikian materi Buletin Kafah edisi 147. Mudah-mudahan kita pun semakin yakin bahwa kita sebagai umat Islam hanya butuh Islam, bukan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.